salam semangat untuk Sobat Poltek SSN semua. Semoga tetap sehat selalu dan pastinya happy-happy selalu walaupun lagi di masa pandemi ini. Ngomong-ngomong masa pandemi, kita pastinya harus melakukan semua kegiatan yang positif ya. Salah satunya adalah dengan podcast Ngusil, ngobrol urusan siber dan politeknik. Kira-kira dengan membahas podcast, kita mau membahas tentang apa nih? Sebagai perguruan tinggi kedinasan yang berbasis teknologi, tentu Poltek SSN harus menjadi garda terdepan dalam penerapan teknologi dan digitalisasi sistem, baik di lingkungan Sivitas Akademika maupun asrama ketarunaan. Salah satunya di Korps Taruna yang menjadi organisasi ketarunaan. Pada sesi podcast Ngusil kali ini, dengan narasumber yang berbeda-beda setiap episodenya, membawa Sobat Poltek SSN untuk mengenal lebih dekat nih, apa sih sebenarnya Poltek SSN? Bersama saya Yezika Beatrix yang selama beberapa waktu ke depan akan membahas seputar penerapan teknologi dan digitalisasi sistem yang ada di Korps Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara. Bersama narasumber yang tentunya sudah tahu detail-detail teknologi dan penerapan digitalisasi sistem. Sebelum masuk ke bincang-bincang pada kali ini, ada baiknya kita berkenalan dulu nih dengan narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget. Pertama, kita ada Bang Wisnu Irawan atau Bang Wisnu, dan Bang Muhammad Romanu Rizky atau Bang Rocky. Halo. Dari Taruna Satria. Mungkin perkenalan yang dari saya ini kurang, jadi kita harus ngajak abang-abangnya buat kenalan sendiri-sendiri ya. Oke dulu. Saya dulu. Halo Sobat Poltek SSN. Nama saya Muhammad Romanu Rizky. Saya di sini bisa dipanggil Rocky. Saat ini jabatan saya sebagai Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara periode 2021-2022. Kalau misalkan saya sendiri, nama saya Wisnu Irawan, bisa dipanggil Wisnu. Saya menjabat sebagai Kepala Biro Pengembangan Teknologi di Kepengurusan Rocky Senat Korps Taruna 2021-2022. Mungkin itu aja ya. Oke. Nah, Sobat Poltek SSN udah kenal ya, tentunya ada Bang Rocky dan Bang Wisnu. Kita akan masuk ke perbincangan kita yang hot banget pada kali ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, apa sih yang menginspirasi dari Senat Korps Taruna untuk menerapkan penerapan teknologi dan digitalisasi sistem pada Korps Taruna? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu Korps Taruna, misinya apa, kenapa sampai ada ide atau gagasan dari tim dari pengurus Senat untuk bisa mengaplikasikan teknologi dan digitalisasi di organisasi. Jadi kalau kita merujuk ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Korps Taruna, itu disebutkan bahwa Korps Taruna merupakan organisasi ketarunaan yang ada di Poltek SSN yang bertujuan untuk sebagai wadah dan sarana untuk meningkatkan wawasan, juga meningkatkan kecendekiawanan dari Taruna Poltek SSN. Serta ada dua misinya. Yang pertama sebagai wahana dan sarana untuk pengaman diri, berekspresi, berorganisasi, serta sebagai wadah untuk pengembangan teknologi. Nah, jadi dari landasan organisasi pun sudah mendukung adanya penerapan teknologi dalam organisasi. Yang kedua, dengan adanya tantangan yang kita hadapi saat ini, pandemi kita kan sekarang pandemi, kita juga pernah mengalami masa di mana semua harus dilakukan di rumah kan ya. Pernah kita kuliah jarak jauh, bahkan beberapa perkuliahan saat ini juga masih dilaksanakan secara jarak jauh. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung. Nah, kita tidak bisa hanya berdiam dan pasrah dan kita menunggu agar bisnis can go as usual. Nah, kita harus bisa jawab tantangan ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi dalam sebagai langkah untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang ketiga, ruh kita di sini sebagai Taruna Poltek SSN adalah belajar tentang keamanan teknologi.
untuk kita bisa belajar tentang keamanan teknologi, artinya kita juga harus tahu dong penerapan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga harus bisa terbiasa, familiar dengan penerapan hal tersebut untuk masalah kehidupan sehari-hari. Yang paling dekat adalah dalam urusan organisasi, karena nantinya kita juga bekerja di badan negara yang segala urusannya pasti juga berkaitan dengan teknologi. Nah, dari ketiga hal tersebut, ini yang melatar belakangi kenapa perlu adanya ide dan gagasan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dalam berbagai urusan di organisasi. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Kalau dari Wisnu gimana? Oke. Makasih Rocky. Kalau misalkan kita lihat ya, kita di Poltek SSN mungkin nambahin aja. Memang salah satu misi dari Poltek SSN itu adalah mencetak insan siber dan sandi yang ahli bertaraf internasional. Itu sebuah target yang sangat tinggi ya. Makanya kalau misalkan kita mencapai suatu target yang sangat tinggi itu, berarti kita coba harus mulai dari kecil-kecil ya, dari implementasi teknologi digitalisasi yang kecil-kecil. Contohnya mungkin dari kehidupan kita sehari-hari di Senatkop Taruna gitu ya kita bahas. Oke, tadi ada perubahan kecil-kecil dari Korps Taruna Poltek SSN. Nah, emangnya sebelumnya pernah dilakukan di periode senat sebelumnya terkait tentang digitalisasi sistem ini kah atau penerapan teknologi ini kah? Oke, pernah. Jadi mungkin kita sedikit tarik ke belakang ya. Sebelum jadi Politeknik Siber dan Desain Negara, kita kan pernah menjadi Sekolah Tinggi Desain Negara, di mana nomenklatur kita pada saat itu belum taruna, masih mahasiswa. Kebetulan saat itu saya dan Wisnu tingkat 1, jadi 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu, tahun 2018. Itu diinisiasi oleh senior kami, Ketua Senat pada saat itu, Bang Anggi Rifa Pradana, untuk membuat suatu sistem informasi, juga aplikasi yang dinamakan aplikasi karya. Juga digagas untuk menggunakan tanda tangan digital dalam berbagai urusan birokrasi dan perseratan administrasi, sehingga bisa lebih memudahkan kita ke depannya. Dan 2 hal ini terus berjalan sampai dengan kepengurusan tahun ini. Jadi mungkin sedikit dimudahkan ya kita ya. Sangat dimudahkan. Yeah, we don't have to start everything from scratch. Kita ada warisan yang bisa kita kembangkan. Karena kita hanya tinggal mengembangkan aplikasi yang sudah ada, mengimplementasikan sudah ada semuanya. Oke, tadi ada digitalisasi signature, terus ada aplikasi, terus Sobat Poltek SSN pasti pengen tahu apa sih yang akan dibuat di Senat tahun ini. Oke, kalau mau dijelasin ya dari Kepala Biro Pengembangan Teknologi sendiri, itu ada 4 sistem. Ada 4 sistem baru yang akan diajukan di tahun ini. Yang pertama tadi adalah Digital Signature. Ini menggunakan suatu sistem yang baru. Kita akan bekerja sama dengan BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik dengan BSSN, sehingga nanti tanda tangan digital kami ini bisa lebih legal, bisa lebih integritasnya lebih terjamin gitu. Kemudian yang kedua ada namanya aplikasi Karya Super App, yang merupakan pengembangan aplikasi dari sebelumnya kita kenal tadi aplikasi Karya ya, yang 3 tahun lalu itu. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang baru dan juga keamanan yang lebih baik di situ. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Document Management System atau yang disingkat DMS. Ini untuk mempermudah birokrasi dan juga penyimpanan dokumen ataupun misalkan surat-surat, misalkan perlu tanda tangan dan juga approval, akan mempermudah khususnya nanti di Korps Taruna sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin dari Rocky juga pernah mendengar yang namanya Wibawa Cyber Range. Ini sebuah platform untuk para taruna dari kami sendiri untuk berlatih, supaya dengan platform CTF untuk belajar tentang siber dan sandi, bagaimana sih cara menjadi red team, menjadi hacking itu bagaimana. Seru banget, pasti Sobat Poltek SSN pengen banget. Itu mungkin nanti bisa ke depan semua. Bisa banget sih. Nah, bisa banget ya kan. Kita juga emang punya untuk mengabdi kepada masyarakat ya. Jadi emang suatu saat nanti mungkin not the near future, tapi there is somewhere, there is some possibilities. Kita bakal kembali ke sana, mungkin kita diskusi ini lebih lanjut nanti. Oke, Sobat Poltek SSN ditunggu ya untuk mencoba Wibawa Cyber Range. Nah, udah nih Bang. Atau mungkin bisa masuk kampus aja. Oh iya. Bisa dong. Iya. Untuk mencoba. Jadi taruna saja ya. Jadi taruna. Jadi tunggu Sobat Poltek SSN untuk bisa jadi bagian dari Bumi Senapati. Nah, Sobat Poltek SSN udah denger ya, tadi ada beberapa hal-hal baru yang akan dibuat atau yang sudah dibuat oleh Korps Taruna periode ini. Tadi ada DMS. Apa itu Bang DMS? Oke, jadi DMS itu singkatan ya dari Document Management System. Sebenarnya tidak jauh dari namanya, ini suatu sistem untuk manajemen dokumen. Dokumen apa? Ini dokumen seperti
persuratan, proposal, perizinan yang ada di ranah Taruna. Karena mungkin sedikit insight ya buat sobat Poltek SSN, karena kita di sini sekolah kedinasan, kita juga belajar mengenai birokrasi yang ada di pemerintahan, termasuk senat dan organisasi lain yang ada di Taruna itu juga fungsinya adalah pembelajaran agar kita lebih dekat dengan proses birokrasi yang ada. Jadi DMS ini tujuannya adalah untuk istilahnya digitalisasi birokrasi ya. Digital birokrasi. Mungkin Wisnu bisa membantu menambahkan. Jadi dari DMS ini gunanya itu adalah dari bawah, dari staff maksudnya itu, jadi bisa mengupload dokumennya via platform ini, kemudian nanti bisa semuanya via platform ini aja. Jadi misalkan si reviewernya, oh ini kurang revisi A, kurang revisi B, judulnya seperti apa. Kemudian kalau misalkan sudah bagus, nanti bisa diajukan approval oleh misalkan ketua senat. Oke, bisa dibubuhkan tanda tangannya, ini saya bubuhkan, dan semuanya akan lebih mudah. Kalau misalkan dulu kan pada umumnya mungkin menggunakan sosial media seperti WhatsApp atau Telegram, itu mengirimkan file dan juga semuanya tinggal via itu aja. Namun kalau misalkan ada platform ini semuanya lebih centralized dan lebih terpusat gitu ya. Jadi yang bird's eye view-nya juga bisa melihat, oh ternyata aplikasi, ternyata ada dokumen-dokumen ini yang sudah di-upload gitu. Gimana nih Rocky kalau impact-nya terkait DMS ini? Kalau impact-nya ya dari sudut pandang saya, perspektif sebagai seorang ketua senat Korps Taruna, yang jelas ini sangat membantu YH. Mungkin seperti ini saya beri gambaran, ketika YH punya tanggung jawab ya terkait suatu kegiatan, dan YH diminta oleh mungkin di sini pihak penyelenggara ya, atau YH punya keperluan lain untuk lebih mengecek terkait kegiatan tersebut, YH perlu mengecek persuratannya, proposalnya, perizinannya dan lain-lain. Sementara itu sudah diajukan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, tanpa adanya DMS, biasanya YH pasti akan bertanya-tanya, bertanya ke masing-masing orang yang terkait dengan kegiatan tersebut kan. Ada ketua panitia, ada sekretaris. Kemudian jika suasana mungkin sedang chaos atau sedang hektik, mereka sedang sibuk dengan acara masing-masing, akan ada suatu hal yang membuat ini jadi proses yang lama. Kita perlu menunggu respon, kita perlu menunggu masing-masingnya menjawab, atau mungkin dokumennya tidak tahu, lupa ditaruh di folder mana, seperti itu. Nah, dengan adanya DMS ini, saya tidak perlu khawatir terkait hal itu. Karena kenapa? Karena semuanya sudah centralized, ada di dalam satu sistem ini. Ketika saya butuh persuratan yang ingin saya lihat, yang ini sudah diajukan 2 bulan lalu contohnya, saya bisa melihat itu di DMS. Saya cukup cari surat yang ada yang dinaikkan oleh Biro X misalnya, Biro X di bulan ini, itu ada. Bahkan sampai saya bisa tahu siapa yang mengajukan, kapan diajukan, jam berapa diajukan, siapa saja yang menjadi reviewer dalam proses birokrasinya, dan apa saja masukan yang saya berikan terkait surat tersebut. Itu semua terrekord dengan baik, terarsip dengan baik dalam DMS. Jadi itu salah satu impact yang saya rasakan, yang juga ini sebenarnya juga bermanfaat untuk teman-teman lain di senat ya, tidak hanya saya. Teman-teman lain juga ingin melihat persuratan, dokumen, itu semuanya juga bisa dilihat di DMS selama mereka bagian dari senat Korps Taruna. Jadi ada unsur transparansi juga di sini. Nah, persuratan bisa dilihat oleh siapapun, dari manapun dan kapanpun. Dan sekalian belajar ya Bang, apa sih yang salah dari kemarin persuratannya, jadi kita bisa benerin. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mempermudah dan juga mempercepat gitu sih. Dari kalau misalkan dari kita udah bisa mempermudah dan mempercepat, mungkin nanti di dunia kerja atau mungkin di lembaga lain kita bisa implementasikan hal yang sama seperti itu. Iya, dan menurut saya juga pengarsipan itu hal yang sangat penting ya. Betul. Karena jika suatu organisasi tidak memiliki manajemen pengarsipan yang baik, itu menurut saya akan jadi susah, akan jadi berantakan. Nah, dengan adanya DMS ini saya harapkan ke depannya mungkin nanti di pengurusan YH ketika YH sudah tingkat 4 itu bisa ada arsip yang lebih rapi, lebih baik, yang lebih terdokumentasi dengan apik. Mungkin seperti itu. Mari kita aminkan. Oke, tadi selain DMS, saya dengar juga ada Karya Super App. Namanya aja udah Karya Super App. Super App. Itu apa sih Bang sebenarnya? Oke, mungkin sebelumnya kita perlu terlebih dahulu menjelaskan Karya ya. Bener banget. Nah, Karya itu adalah produk aplikasi yang diwariskan kepada kami semua dari senior-senior kami di kepengurusan tahun 2018-2019. Jadi 3 tahun lalu ketika saya dan Wisnu masih tingkat 1, di mana ini bisa memudahkan kita. Pertama, di Taruna kan kita ada ini ya, puasa sunnah. Jadi buat sobat Poltek SSN yang mungkin
sejak SMA suka puasa sunnah Senin Kamis, tenang, di Poltek SSN tetap bisa dilakukan. Pendaftarannya bisa dilakukan lewat aplikasi ini. Kita juga bisa melihat dokumen-dokumen tadi ya, JDIH-nya, mungkin kita perlu melihat ADART atau peraturan-peraturan biro, peraturan ketua senat dan lain sebagainya, itu ada di aplikasi Karya. Kita juga bisa melihat track record penelitian yang pernah dilakukan oleh senior-senior yang pernah dipublikasikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian aplikasi ini dinamakan aplikasi Karya karena merupakan pada saat itu ya, itu adalah karya dari kabinet tersebut. Kabinet 2018-2019 disebut kabinet karya. Nah, itu adalah karya sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin mikir apa sih karya, itu bingung ya, karya itu apa kok namanya karya? Karya itu intinya aplikasi ketarunaan yang ada. Nah, mungkin untuk lebih lanjut menjelaskan mengenai ini bisa dijelaskan terperinci oleh Saleh. Oke. Jadi karya Super App ini merupakan pengembangan yang terbaru, latest news ya, latest app from Senat Korps Taruna ya. Jadi kenapa Karya Super App? Kenapa ada karyanya? Jadi kita tetap menghormati ya senior kita yang membuat namanya aplikasi Karya, dan kita ingin mengembangkan ide yang sama, yang lebih dari apa yang ada sebelumnya. Jadi kita sebut namanya Super App. Kenapa Super App? Jadi kalau misalnya kita tahu ada aplikasi di luar sana yang banyak fasilitasnya, banyak fiturnya, tapi satu aplikasi. Misal kayak pesen Gojek. Iya, Gojek, pesen makanan, GoFood. Itu bisa sekalian Bang, antar jemput juga. Bisa Antar jemput Taruna. Antar jemput Taruna, mungkin kita bisa minjem sepeda kali ya. Okay. Bisa. Oh ya. Oh, ide bagus. Sepeda. Sebelumnya Sobat Poltek SSN, jadi di kampus Poltek SSN ini disediakan sepeda. Nah, jadi kalau teman-teman sobat-sobat Poltek SSN yang bertanya, kok ada sepeda, kok ada peminjaman sepeda? Nah, itu dia. Jadi emang kampus kita tuh luas. Kalau sobat Poltek SSN masuk sini terus hanya berjalan kaki bisa pegel kakinya 1 minggu, maka disediakan sepeda. Bisa berkeliling. Keren kan? Sepedanya juga keren-keren loh. Oke. Lanjut. Back to topic. Jadi itu adalah sebuah pengembangan dari aplikasi Karya yang sebelumnya. Untuk fitur-fiturnya tadi tetap ada fitur-fitur seperti pendaftaran puasa sunnah, kemudian JDIH tadi, itu kepanjangan dari jaringan dokumentasi dan inovasi hukum ya. Dan kemudian yang ketiga tadi ada research untuk melihat penelitian-penelitian apa aja sih yang sudah dibuat oleh Taruna gitu kan, atau mahasiswa. Emang kita yang namanya di ranah teknologi tetap harus membuat penelitian ya untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Kemudian ada beberapa fitur baru seperti ada gamifikasi kehidupan di sini. Jadi kita ingin mulai masuk ke metaverse ya, Rocky ya. Jadi kita lihat kalau misalkan di luar ini trennya metaverse mulai marak gitu kan, Facebook dan Meta dan lain-lain. Kita coba membuat gamifikasi kecil-kecilan dulu ya. Jadi ada half point, ada juga badge achievement system supaya Taruna sendiri itu juga bangga. Oh ternyata ini bio saya, ini profile saya gitu. Selain itu juga, talking about the metaverse, kita belum se-metaverse itu ya. We're getting there, tapi belum sampai sejauh itu. Kita masih, langkah-langkah kecil-kecil. Langkah-langkah kecil-kecil. Nah, saya sudah nih perbincangan kita dengan Bang Rocky dan Bang Wisnu. Semoga harapan-harapan yang ada dan harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Bang Wisnu dan Bang Rocky ini bisa menjadi pengembangan kita menuju ke arah yang lebih positif ya, Sobat Poltek SSN. Oke, terima kasih banyak Bang Rocky sama Bang Wisnu udah mau sharing ilmunya. Dan Sobat Poltek SSN pastinya udah dapat beberapa banyak ilmu yang bermanfaat dan informatif. Nah, simak terus episode-episode podcast Ngusil ngobrol urusan siber dan politeknik di selanjutnya yang gak kalah menarik ya abang-abang nih dan informatif. Saya Zika Beatrice undur diri, sampai jumpa Sobat Poltek SSN.